Halo, selamat datang di pembelajaran by Sinta. Di video kali ini masih seputar manajemen persediaan, kita akan membahas bersama mengenai metode pencatatan persediaan, sistem informasi dan manajemen jaringan persediaan bisnis retail, dan laporan manajemen persediaan. Adapun metode pencatatan persediaan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual dalam pencatatan akuntansi dilakukan secara kontinu atau perpetual, baik untuk pencatatan jumlahnya maupun biaya atau harga pokoknya. Sedangkan dalam sistem periodik, rincian persediaan barang yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Dalam sistem perpetual, pencatatan dengan mencatat persediaan barang dagang saat terjadi transaksi penjualan. Sedangkan dalam metode periodik, di mana persediaan barang itu tidak langsung dicatat saat adanya transaksi. Nah, jadi ada perbedaan ya antara sistem perpetual dan sistem periodik, khususnya dalam pencatatannya. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah pencatatan dalam laporan akuntansi. Contohnya di sini, di pojok atau kolom paling kiri, itu bisa dilihat ada keterangan-keterangan atau transaksi-transaksi seperti transaksi pembelian barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, dan biaya angkut penjualan. Jika kita lihat di sini, ada perbedaan dalam penulisannya. Nah, metode perpetual, contoh saya ambil salah satu ya, yaitu mengenai pembelian barang dagangan, baik tunai atau kredit. Dalam metode perpetual, bisa dilihat, di sini penulisannya itu adalah yang berada di debit, itu adalah persediaan barang dagang. Sedangkan yang berada di kredit adalah kas atau hutang dagang. Itu dalam metode perpetual. Sedangkan dalam metode periodik bisa dilihat penulisan dalam kolom debit itu adalah pembelian dan untuk kreditnya itu ditulis dengan akun kas atau akun hutang dagang. Nah, intinya dalam pencatatan metode perpetual dan metode periodik ini, kita bisa mengakalinya dengan memahami atau mengingat atau menghafalkan penulisan-penulisan antara metode perpetual dan metode periodik. Begitu. Kemudian lanjut kepada sistem informasi dan manajemen jaringan persediaan bisnis retail. Manajemen jaringan persediaan atau dikenal dengan supply chain management merupakan suatu proses penyatuan bisnis dari pemakai akhir melalui para penyalur asli yang menyediakan berbagai produk, jasa, pelayanan, dan informasi untuk menambah nilai pelanggan. Retail yaitu jaringan paling utama dalam jaringan persediaan, karena retail atau toko eceran akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen akhir, dengan penjual yang menyediakan barang dagangannya. Mengingat peran tersebut, maka pedagang retail bertanggung jawab untuk meneliti keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian kita membahas mengenai keuntungan adanya sistem informasi dan jaringan manajemen. Adapun keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan produk. Jadi dalam meningkatkan kesediaan produk ini dapat memberikan manfaat seperti terpenuhinya kepentingan dalam pemenuhan persediaan barang dagangan, khususnya untuk barang dagangan yang cepat habis. Kemudian juga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap pilihan barang dagangannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan return of investment atau biasa dikenal dengan ROI. Salah satu keharusan bagi setiap pembisnis adalah memiliki ROI atau tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis yang mereka jalankan. Adapun
Rumus dalam mencari ROI dapat dilakukan dengan mencari margin laba bersih dikali dengan aset turnover. Dan kita akan membahas mengenai laporan manajemen persediaan, di mana pada intinya laporan manajemen persediaan toko retail itu dapat berwujud semua data dan informasi mengenai persediaan di gudang, kecepatan penjualan, jumlah pemesanan, pergantian pemesanan, persediaan, ramalan penjualan, dan jumlah yang harus dipesan untuk setiap SKO. Jika diperhatikan, jadi intinya bahwa dalam laporan manajemen persediaan itu terdiri atas bagian-bagian seperti ini. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran by Sinta. Kali ini, terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.